Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan. Kemudian yang keenam. Dari yang keenam, mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka juga bersumpah dengan nama-nama Allah, ya. Bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah. Bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya, doanya ini ketika akan terjadi perang Badar. Ya, Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahinhu lil ghadat. Ya Allah, siapakah di antara kami yang paling memutuskan silaturahmi dan mendatangkan sesuatu yang tidak kami kenal, maka binasakanlah dia di waktu pagi. Ya. Berdoa kepada Allah. Siapa di antara kami, apakah kami yang memutuskan tali silaturahim atau mereka, Rasulullah dan pengikutnya? Ya. Siapa yang mendatangkan sesuatu yang tidak kami kenal? Ya. Maka binasakanlah dia di waktu pagi. Abu Jahal berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ini sebelum perang Badar, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal mati di perang Badar. Ya. Berarti dia yang mutus tali silaturahim. Dan dia yang membawa sesuatu yang tidak dikenal oleh milahnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Milah Ibrahim yang nenek moyang orang-orang Quraisy itu membawa tauhid. Kalau kita kembali lagi ke Nabi Nuh alaihissalam, membawa tauhid. Nabi Nuh alaihissalam itu dikenal bapak kedua ya setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Karena ketika itu manusia tertimpa ya banjir dahsyat ya. Semuanya binasa kecuali yang bersama dengan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nuh alaihissalam kemudian ya berkembang manusia ya ini kita ini. Makanya dia dikatakan bapak yang kedua. Ya. Jadi keturunan kita ada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Lebih jauh lagi Nabi Adam alaihissalam. Ini nenek moyang kita. Bukan kita Pithecanthropus Pak ya. Ya. Bukan Pithecanthropus dan semacamnya. Ini adalah teori kufur. Dulu belajar begitu ya, IPS geografi. Saya masih ingat itu. IPS geografi. Ya, salah itu Pak. Itu nggak boleh kita yakini. Itu teori kufur, teori Darwin. Ya, kita semua berasal dari nenek moyang yang sama, itu Adam alaihissalam, manusia pertama. Ya. Dari Nabi Adam alaihissalam selama 10 abad itu semua manusia dalam kondisi tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Naam, sudah ada maksiat yaitu pembunuhan, penumpahan darah yang pertama kali di muka bumi. Ada, tapi mereka mentauhidkan Allah. Ya, selama 10 abad sampai setelah itu datang kesyirikan yang pertama pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka diutuslah Nabi Nuh. Ya. Jadi asal muasal kita manusia adalah tauhid. Maka kita kalau berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia kepada Islam, berarti mengajak kembali kepada tauhid. Agar nanti kembali ke surga, asal daripada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Kita akan kembali ke kampung kita yang asal kita, itu surga. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan istiqamah kepada kita di atas dini. Ini harga mati. Harga mati adalah kita berpegang teguh dengan agama ini sampai wafat. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, kisah Abdul Muthalib dengan Raja Abraha. Kisah Abdul Muthalib bersama dengan Raja Abraha. Ketika itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Raja Abraha mengambil unta-untanya Abdul Muthalib
yang sebanyak 200 ekor. Unta 200 ekor, ya. Lalu Abdul Muthalib pun menemui Raja Abraha, ya. Abdul Muthalib dikenal sebagai orang yang memiliki karismatik. Makanya ketika datang menemui Raja Abraha, Raja Abraha pun turun dan duduk bersama dengan Abdul Muthalib. Ya, Raja Abraha bertanya, apa keperluannya? Apa yang diinginkan oleh Abdul Muthalib? Apa tujuannya? Ya. Dan Abdul Muthalib menjawab agar Raja Abraha mengembalikan unta-untanya. Ya. Nah, Raja Abraha ini heran. Raja Abraha mengira bahwasanya Abdul Muthalib ini datang untuk meminta agar jangan dihancurkan Ka'bah ini. Tapi ternyata datang untuk meminta kembali untanya yang 200 ekor itu. Lalu bertanya, ya. Kenapa engkau meminta unta? Ya. Bukan meminta agar agar Ka'bah tidak dihancurkan. Maka Abdul Muthalib menjawab, Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'u. Ya. Sesungguhnya saya adalah pemilik unta. Adapun al-bait Ka'bah ada Rabb yang akan mencegah, ya, atau akan mencegahmu dari menghancurkannya. Jadi meyakini adanya Rabb yang akan melindungi Ka'bah ini. Ya, meyakini itu. Ya. Nah, ini semua ikhwas sekalian ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka kaum musyrikin Quraisy ketika itu atau kaum musyrikin Arab yang di Arab secara umum, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia mereka mengenal Allah? Karena mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang orang Quraisy adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya, keduanya lah yang membangun Ka'bah. Oleh karenanya mereka sangat mengagungkan dan menghormati Ka'bah. Jadi mengenal, ya. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki dan seterusnya. Hanya saja mereka kemudian menyimpang dalam ibadah, meyakini adanya sekutu-sekutu yang diizinkan oleh Allah. Ini yang menyimpang. Akhirnya inilah yang, ya, diperangi oleh Rasulullah SAW dan persengketaan atau permusuhan, perlawanan antara para nabi dan rasul bersama dengan kaumnya adalah dalam masalah ini, dalam masalah tauhid uluhiyah, dalam masalah tauhid ibadah. Makanya lafaz tauhid ketika dimutlakkan maka maksudnya adalah tauhid ibadah. Tauhid apa? Ibadah. Ketika dimutlakkan tanpa ditakyid, ya, bukan tanpa disebutkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ketika disebutkan secara umum tauhid, kajian tauhid, maksudnya tauhid ibadah, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menetapkan Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta, kita sudah menetapkan semua, hatta orang musyrik pun menetapkan itu. Ya, yang membedakan kita dengan mereka adalah dalam masalah persembahan ibadah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Adapun kita kaum muslimin hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ya. Jadi saya ulang lagi kaidah yang pertama ini, ya. Orang-orang musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Ya, yaitu Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Ya. Kapan mereka menjadi muslim? Ketika mereka menetapkan tauhid ibadah. Ketika mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Lalu bagaimana tauhid asma wa sifat? Secara otomatis ketika mereka menetapkan tauhid rububiyah, berarti mereka menetapkan bahwasanya Allah sang khaliq, Allah sang razik. Jadi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat ini dua tauhid yang telah ditetapkan oleh
kaum musyrikin pada saat itu. Tapi mereka menyimpang dalam tauhid ibadah. Inilah yang diajak oleh para nabi dan rasul ya kepada umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Ya. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, kaidah yang pertama. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada kaidah yang kedua. Tapi sebelum kita tutup, ya saya ingin menyampaikan jawaban pertanyaan al-akh kemarin mana? Enggak masuk ya. Berkaitan dengan masalah